Magang dan studi independen bersertifikat adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk merasakan langsung lingkungan dunia industri dan dunia profesional. Di situ mahasiswa dapat merasakan langsung bagaimana menjalankan posisi atau sebuah pekerjaan yang terkait dengan dunia industri, kemudian mendapatkan pendampingan oleh orang-orang atau mentor-mentor profesional, sekaligus mengerjakan proyek-proyek yang bernilai tinggi, yang itu langsung berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan di dunia profesional. Dalam MSIB ini, mahasiswa mendapatkan beberapa benefit atau keuntungannya, terutama adalah penambahan pengalaman atau kompetensi terkait dengan dunia profesional. Mahasiswa akan diberikan langsung sebuah pekerjaan yang terkait dengan dunia-dunia profesional yang itu sudah didesain oleh para mitra industri maupun organisasi. Nah, di situ mahasiswa berkesempatan untuk merasakan bagaimana sih menjadi seorang profesional dalam posisi tertentu, bagaimana mengerjakan proyek-proyek, kemudian juga mendapatkan kompetensi soft skill maupun hard skill terkait dengan bidang industri tersebut. Misalnya, kalau mahasiswa menjalani program atau menjalani pembelajaran di kampus, mahasiswa hanya belajar secara kognitif, hanya pemahaman saja yang akan didapatkan. Tapi pada saat mahasiswa mengikuti program MSIB, di sini mahasiswa juga setelah mendapatkan pemahaman terkait dengan bidang industri tertentu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan tersebut ke dalam proyek-proyek yang diberikan. Kemudian mahasiswa juga berkesempatan untuk bekerja secara kelompok. Tentunya di situ akan diasah kemampuannya dalam berorganisasi sekaligus dalam bekerja dalam teamwork. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk berkomunikasi kepada timnya, kepada atasannya, juga tentunya kepada klien-klien atau masyarakat yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan. Di situ juga mahasiswa akan mendapatkan sebuah ilmu, sebuah kompetensi bagaimana menyelesaikan masalah, problem solving dan critical thinking. Yang itu tentunya akan semakin terasah pada saat mahasiswa menghadapi langsung permasalahan-permasalahan yang ada di dunia industri maupun dunia profesional. Nah, ada satu lagi, di situ mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan dunia, mungkin dunia luar negeri atau dunia yang berkaitan langsung dengan dunia startup yang saat ini sedang booming, ya. Jadi pada saat lulus nanti harapan kami mahasiswa tidak hanya memiliki satu pandangan saya mau bekerja di bidang ini atau bahkan tidak memiliki pandangan sama sekali, tapi punya gambaran dan beberapa pilihan. Oh, ternyata dunia BUMN itu seperti ini. Oh, ternyata dunia instansi pemerintahan itu seperti ini. Oh, dunia startup itu seperti ini. Sehingga dia akan bisa memutuskan dan memilih dengan bijak masa depannya untuk karir yang lebih baik. Nah, berbagai macam industri tertarik dan mereka menyatakan minatnya untuk bergabung sebagai mitra dalam program magang dan studi independen bersertifikat. Mulai dari perusahaan multinasional. Ada banyak perusahaan multinasional yang kemudian menggunakan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menjadi mitra yang ada di sana. Seperti misalnya Microsoft, kemudian Huawei, kemudian ada Orbit Academy, kemudian ada beberapa perusahaan multinasional yang lain yang kemungkinan di situ memberikan challenge atau tantangan yang jauh lebih besar daripada jika mahasiswa mengalami atau menjalani program di perusahaan nasional. Yang kedua tentunya adalah perusahaan-perusahaan BUMN. Di semester ini perusahaan BUMN meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan cycle yang pertama. Ya, BUMN ini mulai dari Bank Indonesia, kemudian ada beberapa perbankan, kemudian ada Indonesia Power, dan ada beberapa lainnya. Yang tentunya di situ selain memberikan tantangan juga sebuah tuntutan bagi para mahasiswa untuk bagaimana bekerja dalam sebuah lingkungan yang tersistem dan di situ aturannya lebih rigid, aturannya lebih banyak, dan disitulah mahasiswa akan belajar bagaimana menjalani pekerjaan secara proper, tapi juga mengikuti aturan. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang di situ mungkin dulunya menjadi startup, kemudian sekarang menjadi unicorn atau bahkan dekakorn. Misalnya ada Tokopedia, kemudian ada Lazada, kemudian ada juga Gojek dan grupnya. Di situ mahasiswa bisa merasakan langsung bagaimana berada dalam lingkungan yang mungkin kelihatannya bebas gitu ya, tapi sebenarnya targetnya tinggi. Dan tentunya mahasiswa akan mendapatkan pengalaman berkolaborasi secara multidisipliner di sana. Nah, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang itu berafiliasi dengan perusahaan lokal.
ya bahkan UMKM yang memiliki track record yang bagus dalam hal finansial dan perpajakan. Nah terakhir, mahasiswa juga bisa menjalani program di sebuah instansi pemerintahan, baik itu level nasional maupun level lokal. Ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memberikan kesempatan bagi sekitar 20 mahasiswa untuk menjalani program di sana. Kemudian ada dua pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan pemerintahan Kota Kediri yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalani program-program yang dikembangkan oleh pemerintah lokal. Nah, di situ tantangannya tentu berbeda dengan yang tadi ya. Di sini mahasiswa selain harus menjalankan program, tapi juga harus memahami kearifan lokal yang ada di sana. Budayanya bagaimana, tipe masyarakatnya seperti apa, bahkan cara berkomunikasi mungkin berbeda dengan kota-kota. Nah, ini adalah tantangan dan kesempatan yang harapan kami bisa memberikan sebuah gaya berenang yang baru bagi mahasiswa, daripada mahasiswa hanya belajar di prodi atau di kampusnya sendiri. Untuk menjadi peserta atau diterima dalam program magang dan studi independen bersertifikat, mahasiswa sebenarnya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama memang ada syarat administratif dan ada syarat kualifikasi. Syarat administratif adalah hal-hal yang harus mahasiswa siapkan mulai dari awal, ya, supaya mahasiswa bisa menjalani program selama 1 semester dengan baik dan tanpa terganggu. Di antaranya adalah surat izin dari kampus yang berupa surat rekomendasi. Kemudian ada surat pernyataan untuk bisa menjalani program secara penuh dalam 1 semester. Kemudian tentu saja data-data diri, data-data pendidikan yang itu terintegrasi dengan pangkalan data dikti. Nah, setelah data administratif ini beres, proses seleksi selanjutnya akan dilakukan langsung oleh mitra. Jadi nanti semua mahasiswa akan diseleksi oleh mitra. Tentunya sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan metode seleksi maupun metode rekrutmen yang ada di mahasiswa. Ya. Nah, tapi apa nih yang bisa disiapkan oleh mahasiswa supaya bisa lolos kemudian diterima dalam program ini? Nah, beberapa di antaranya adalah pastikan teman-teman memilih program-program yang relevan dengan keahlian atau disiplin ilmunya atau prodinya. Ya, karena banyak mitra yang mereka hanya merekrut orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan dalam proyek tersebut. Misalnya, saya adalah orang yang memiliki expert atau keahlian dalam UI UX designing. Tentunya saya akan mencari posisi-posisi atau mencari perusahaan yang membuka lowongan magang atau studi independen terkait dengan UI UX designing. Atau saya seorang yang jago dalam berkomunikasi massa gitu. Tentunya saya akan memilih perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan mahasiswa yang memiliki keahlian itu. Nah, itu yang pertama tuh. Karena itu nanti akan dilihat dalam proses seleksi. Nah, yang kedua, pastikan teman-teman semuanya menjalani proses itu dengan rapi dan confidence, ya. Gambarannya, perusahaan ini sebenarnya tidak hanya melihat dari sisi akademik, tapi juga bagaimana teman-teman semuanya memiliki gambaran, memiliki ide-ide terkait dengan perusahaan yang membuka lowongan. Misalnya, teman-teman akan melamar dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang bertipe startup. Tentunya pertanyaan-pertanyaan wawancara, model seleksinya akan berbeda pada saat teman-teman melamar pada posisi magang di perusahaan BUMN. Nah, disitulah teman-teman perlu belajar, perlu mempersiapkan diri, seperti apa sih perusahaan yang saya lamar, kemudian di situ bagaimana sih saya bisa membawakan diri saya di sana. Nah, sehingga teman-teman bisa menjalani proses seleksi di mitra, apapun jenis metode seleksinya, maupun bagaimana cara mereka menentukan mana mahasiswa yang diterima atau tidak. Disitulah nanti teman-teman akan bisa menjalani proses seleksi dengan baik, apapun metode seleksi yang dilakukan oleh perusahaan, maupun seperti apa kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, satu tips terakhir dari saya adalah pastikan teman-teman pada saat proses wawancara itu menjadi dirimu yang sebenarnya. Karena itulah yang dicari oleh perusahaan. Dan itu akan terungkap pada saat teman-teman semuanya menjalani rekrutmen magang atau studi independen dalam proses wawancara. Kuota magang dan studi independen itu biasanya bervariasi ya, tergantung dengan seberapa banyak mitra ini mereka membutuhkan dukungan dari para mahasiswa yang akan direkrut. Nah, rekan-rekan, tadi saya selalu menyebutkan ya, ada magang dan ada studi independen bersertifikat. Nah, sebenarnya ini program yang mirip, tapi ada perbedaannya.
Ya, kalau magang, teman-teman akan menjalani posisi sebagai intern, posisi sebagai profesional yang ada di sebuah organisasi, apakah itu perusahaan, atau itu yayasan, atau bahkan mungkin sebuah perusahaan nirlaba. Nah, di situ teman-teman misalnya menjalani tugas sebagai UI UX designer tadi, atau menjalani tugas sebagai sales engineer misalnya. Nah, disitulah teman-teman menjalani posisi tersebut. Lebih banyak bekerja sambil belajar, kemudian mendapatkan mentoring. Sementara studi independen bersertifikat adalah teman-teman menjalani program atau belajar secara mandiri yang diarahkan oleh mitra, kemudian didampingi oleh profesional mentor. Kemudian setelah itu teman-teman akan diterjunkan dalam sebuah proyek untuk implementasi ilmu yang dipelajarinya. Ya, disitulah nanti teman-teman akan dibimbing, kemudian mengerjakan proyek, kemudian bahkan sampai ke showcase atau mungkin membuat prototipe solusi dari apa yang telah dipelajari. Jadi kalau magang lebih banyak bekerja atau menjalani tugas sebagai seorang profesional di sana, kalau studi independen teman-teman akan lebih banyak belajar mandiri didampingi oleh mentor, kemudian nanti teman-teman akan mengimplementasikan pembelajaran ini dalam sebuah proyek. Nah, tentunya skill-skill yang dikembangkan dalam studi independen ini adalah future skill yang hanya bisa teman-teman dapatkan dalam MSIB. Ya, jadi fokus kami dalam studi independen adalah kemampuan atau skill-skill yang terkait dengan digital teknologi. Misalnya artificial intelligence, kemudian big data, kemudian metaverse, kemudian juga yang terkait dengan UI UX, designing, kemudian dengan programming. Itu yang kita fokuskan. Jadi teman-teman akan lebih banyak di situ belajar, mendapatkan ilmu yang tidak hanya bermanfaat di saat ini, tapi juga akan terus memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya pada 10-15 tahun ke depan. Teman-teman, apa bedanya sih program MSIB ini dengan program magang-magang yang sudah ada sebelumnya? Teman-teman tentu pernah mendengar ya, ada sebuah perusahaan yang mengadakan magang sendiri, ada kementerian, ada mungkin sebuah organisasi mengadakan magang, baik itu bekerja sama dengan kampusnya, atau teman-teman mencari sendiri tuh. Nah, ini adalah hal yang sudah kami amati sejak tahun 2020, teman-teman semuanya. Ya, biasanya magang yang dilakukan secara mandiri atau teman-teman dapatkan di tempat lain, itu teman-teman di drop atau diletakkan dalam sebuah perusahaan, kemudian ditinggal tuh. Ya, paling didampingi dalam 1-2 hari, setelah itu ditinggal. Nah, dalam program ini, di MSIB, kita memastikan bahwa teman-teman mendapatkan yang namanya profesional mentorship. Jadi teman-teman akan benar-benar didampingi dan diarahkan. Karena apa? Karena di situ ada potensi penyelarasan 20 SKS. Jadi kami tidak ingin para mahasiswa, teman-teman semuanya pada saat menjalani program dan sudah mendedikasikan semesternya selama 1 semester penuh itu ke dalam program ini, tapi nanti hasilnya mendapatkan nilai C. Tentunya akan menjadi dampak yang tidak bagus bagi nilai akademik teman-teman semuanya. Jadi untuk itu kami mensyaratkan setiap mitra harus menurunkan profesional mentor untuk mendampingi teman-teman semuanya dan memberikan arahan supaya teman-teman tidak hanya bisa menjalani program dengan baik, tapi juga perform. Artinya nilainya juga bagus. Nah, di sini kami mensyaratkan satu mentor hanya bisa mendampingi 10 mahasiswa untuk magang dan 25 mahasiswa untuk studi independen. Itu yang pertama, terkait dengan profesional mentorship. Yang kedua, kita mensyaratkan mitra-mitra ini mendesain atau membuat sebuah rancangan program yang memang memberikan kesempatan bagi teman-teman semuanya belajar minimal 5 skill baru. Ya, jadi teman-teman kalau menjalani program ini kemudian hanya mendapatkan 1-2 skill, nanti bisa dilaporkan ke kami itu. Nah, ini berbeda dengan di tempat lain. Di tempat lain kemudian teman-teman hanya akan fokus pada 1 skill. Kalau mendesain ya desain saja. Kalau programming ya programming saja. Tapi di sini kami mensyaratkan minimal 5 kompetensi yang harus teman-teman miliki dan kuasai dalam 1 semester. Nah, desainnya itu adalah aktivitas yang nanti dirancang oleh para mitra. Bisa berupa agile learning, bisa berupa project based learning, bisa berupa belajar sambil langsung terjun ke lapangan gitu. Nah, teman-teman akan mendapatkan itu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan sertifikat level industri di akhir program nanti. Harapannya teman-teman
tidak hanya nanti bisa menggunakan itu sebagai syarat administratif di kampus untuk penambahan nilai akademik, tapi juga teman-teman bisa menggunakan itu sebagai referensi pada saat teman-teman nanti lulus kemudian mau mendaftar di sebuah industri yang relevan dengan skill yang teman-teman dapatkan. Nah, kemudian yang keempat, tapi ini bukan yang terakhir ya. Yang keempat adalah teman-teman mendapatkan kesempatan untuk bisa direkrut langsung oleh mitra tadi. Ya, gambarannya di semester lalu ada 500 golden ticket. Ya, golden ticket ini teman-teman sudah di booking ya oleh para mitra ini sebelum teman-teman lulus. Ya, dan di semester ini kita masih melakukan eksaminasi nih. Tapi kami yakin nilainya antara 500 sampai 1000 posisi yang teman-teman bisa dapatkan ya golden ticket itu. Teman-teman sudah mendapatkan kepastian, oh saya lulus nanti sudah diterima nih di PTX, saya lulus nanti sudah diterima nih di yayasan ini. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi di sini kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada teman-teman belajar di luar kampus, tapi juga bahkan teman-teman mendapatkan kesempatan untuk direkrut langsung oleh mitra pada saat teman-teman belajar di magang atau studi independen bersertifikat. Itu adalah 4 dari keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan dalam program ini yang tidak akan teman-teman dapatkan dalam program magang yang lain. Teman-teman, saya selalu ingat nih ceritanya dari Mas Menteri ya. Jadi bayangkan nih, dalam beberapa tahun ke depan, para mahasiswa teman-teman semuanya ini tidak hanya akan menghadapi air yang tenang dalam sebuah kolam, tapi teman-teman akan menghadapi lautan luas, yang mana di situ penuh dengan ketidakpastian. Kedalamannya kita tidak tahu, tantangannya ke depan akan seperti apa, cuacanya akan baik-baik saja, apakah penuh badai, itu penuh dengan ketidakpastian.